Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta UKM. Seperti yang saya katakan tadi bahwa media manapun dapat dilukiskan menjadi sebuah karya batik. Nah, di sini di Kampung Batik Palbatu, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, ada tembok yang dilukiskan menjadi batik. Mungkin Anda penasaran? Sama seperti saya juga penasaran siapa sih pencetus ide awalnya. Nah, saat ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Iwan sebagai pencetus idenya. Halo Bapak Iwan, apa kabar? Baik, Mbak Garnis. Pak, saya langsung saja nih ya Pak ya. Boleh. Mungkin saya dan pemirsa juga semakin penasaran. Apa sih Pak ide awalnya bahwa batik ini dilukiskan di atas tembok dan juga ada di lantai ya Pak ya? Ide awalnya sebenarnya seperti kita ketahui semua, pada 2 Oktober 2009, UNESCO kan sudah menetapkan batik sebagai warisan budaya asli tak benda Indonesia. Nah, dari situ kita kepikiran untuk memberdayakan atau melestarikan dengan pemberdayaan pengajaran sosialisasi pembuatan batik untuk proses pembuatan batiknya, karena diakui prosesnya. Oke. Nah, dari situ untuk memulainya dari mana? Kita harus mengajak warga untuk tahu dengan motif-motifnya dulu. Nah, kita mulai dengan mengecat jalan dan tembok, supaya warga tahu, oh ini motif batik sebetulnya. Oke. Nah, apalagi sih Pak kira-kira selain motif batik ya pemirsa yang ada di tembok ataupun di lantai, kira-kira media mana lagi sih Pak yang nantinya akan dikembangkan untuk mengedukasi masyarakat juga biar tahu kalau ini loh warisan budaya kita gitu? Ya, karena yang diakui adalah warisan budaya tak benda itu adalah proses, berarti kita harus memperkenalkan proses pembuatan batik. Kampung Batik Palbatu menjadi wisata edukasi batik. Nah, kita mengajak kepada masyarakat dan anak-anak kecil untuk bisa membatik di atas kain atau kaos. Selain memang sudah kita ajarin begitu bangun tidur melihat ada motif apa sih, nah itu kan baru motifnya. Iya. Nah, setelah mereka tahu motifnya, kita aplikasikan dalam bentuk kain atau kaos yang bisa pakai sehari-hari. Dan itu juga mereka langsung praktek bahwa oh ini loh yang dilestarikan memang prosesnya. Jadi edukasi proses dapat, motifnya juga dapat. Iya. Jadi gitu, Pak. Oke, makasih banyak ya Ya, Pak Iwan. makasih. Nah, pemirsa sudah tahu kan, itulah ide awalnya. Jadi, bagi Anda yang ingin belajar membatik, tak perlu khawatir media mana yang akan dibatik, karena media apapun bisa. Pemirsa, informasi yang satu ini juga tak kalah menarik dari informasi media membatik, seputar panganan yang menghasilkan omset yang menggiurkan. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Jamur lingzi umumnya dikenal sebagai campuran membuat ramuan jamu lantaran rasanya yang pahit dan getir. Bentuk fisik jamur lingzi yang keras dan berwarna coklat ini memang tidak bisa dikonsumsi sebagai makanan. Namun nilai jual jamur lingzi justru lebih mahal dibanding jamur lainnya. Nilai jual jamur lingzi yang tinggi inilah dimanfaatkan petani jamur seperti Sumedi Purbo, warga Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, untuk mengkreasikan jamur lingzi menjadi berbagai macam produk herbal. Di tangannya jamur lingzi dijadikan produk herbal seperti teh, sirup, dan kapsul yang berkhasiat bagi kesehatan. Di tahun 2002, Sumedi Purbo mencoba melakukan uji coba pembuatan teh jamur lingzi dengan melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI Yogyakarta. Lebih lanjut kemudian kita berpikir bagaimana jamur yang lingzi ini, karena citranya itu jamur jamu ya, nggak bisa langsung dikonsumsi ya. Sehingga saya berpikir bagaimana jamur lingzi ini bisa dikreasi untuk menjadi produk yang siap untuk dikonsumsi. Nah, salah satunya kemudian kita berpikir bahwa jamur lingzi ini kita bikin aneka produk yang kita olah gitu ya. Dalam bentuk ada yang sirup, kemudian ada teh celup ya, kemudian ada kapsul dan lain sebagainya. Teh jamur lingzi sendiri sangat banyak khasiatnya untuk kesehatan. Antara lain untuk antivirus, menyembuhkan bronkitis, dan mengurangi kecanduan terhadap penggunaan narkotika. Selama ini produksi jamur lingzi milik Sumedi Purbo dipasarkan di industri herbal, bahkan sudah menyebar hingga ke Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Untuk satu kotak teh celup jamur lingzi berisi 15 saset dibanderol harga Rp35.000. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan.
Usaha ayam kampung organik di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah sangat menggiurkan. Sejumlah petani di wilayah ini mulai menggeluti usaha yang belum banyak dilakoni warga di Sulawesi Tengah. Prospek kedepannya usaha ini cukup cerah, seperti yang dirasakan oleh petani di Sigi, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam kelompok Tani Sekarwangi. Satu sisi saya fokus untuk pemeliharaan secara organik ini bukan hanya untuk numpang semata untuk mencari keuntungan sama dia, mau gabung kelompok sama dia, tapi satu sisi saya juga mempelajari teknik-teknik di mana kita harus pahami betul bagaimana dalam pengembangan peternakan ayam kampung organik ini. Ilham Ariwibadi yang merupakan ketua kelompok Tani Sekarwangi, Kabupaten Sigi mengaku rata-rata dalam setiap harinya ayam organik ini laku terjual 30 ekor. Namun jika pada hari tertentu bisa mencapai 800 ekor setiap minggunya. Seperti saat ini, mereka harus memenuhi permintaan masyarakat hingga ribuan ekor yang akan dipasok ke sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Harga per ekornya ayam organik ini antara Rp50.000 hingga Rp70.000 tergantung dari umur dan ukuran ayam. Dalam sebulan, omset yang diraup mencapai Rp30 juta. Saat ini jumlah ayam organik yang dikelola oleh kelompok Tani Sekarwangi berjumlah 2.000 lebih ekor yang terdiri dari ayam pedaging maupun petelur. Pakan ayam sehat, saya sebut ayam sehat ini ayam kampung sehat. Kenapa disebut organik? Karena pakan ayam itu masih kita ambil di masyarakat anggota kelompok tani. Jadi ada yang menanam jagung, ada yang menanam padi, ada yang menanam kedelai. Menurut Ilham Ariwibadi, tingginya permintaan akan ayam kampung ini disebabkan ayam ini tidak sama dengan ayam lainnya dijual di pasaran. Ayam kampung ini diberi pakan yang terbuat dari sayur maupun rempah-rempah organik, sehingga sangat menyehatkan jika dikonsumsi. Dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Chandra Chan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Coklat. Dari namanya, siapa yang tidak suka makanan ringan dan manis yang satu ini? Sebuah tempat di pusat perbelanjaan di daerah Jakarta Pusat menjual aneka coklat dari olahan coklat Belgia yang dapat Anda temui setiap hari. Adalah Godiva yang unggul dalam menjual coklat premium. Aneka coklat di sini juga terbuat dari kombinasi bermacam-macam coklat, seperti coklat susu, coklat hitam, coklat putih, dan masih banyak lagi. Dika Herwinsyah selaku supervisor Godiva Jakarta memaparkan, jenis coklat yang dijual adalah solid coklat, praline, dan truffle. Ia mengaku keunikan cita rasa coklat terletak pada pemilihan bahan baku. Yang membedakan kita juga istilahnya kualitasnya juga udah internasional, di mata dunia juga udah bagus, namanya udah lumayan tinggi ya. Sama bahan coklatnya juga kita juga beda. Kita coklatnya itu bahannya ngambilnya dari Pantai Gading, itu dari Afrika, tapi kita dibuatnya tetap di Belgia, langsung impor ke Indonesia. Dika menambahkan untuk meningkatkan kualitas produk yang dijual, dibutuhkan pendukung lain seperti ketahanan penyimpanan dan kemasan. Sedikit tips, untuk penyimpanan coklat simpanlah dalam suhu 12 hingga 18 derajat Celcius atau di suhu ruang. Hal itulah yang membuat banyak pembeli semakin tertarik untuk membeli coklat di sini. Rasanya lebih enak aja daripada coklat Swiss karena kalau Godiva itu udah terkenal banget, emang dari dulu paling suka Godiva gitu. Buat ini sih kado Valentine buat pacar aku aja sih. Rasanya enak dan memang dari Belgia asli ya, jadi memang ada punya ciri khas rasa yang sedikit lebih gimana gitu. Bisa cerita nggak uniknya tuh gimana? Dia coklatnya tuh beda sama coklat yang biasa yang lokal-lokal ya, karena memang di mulut tuh lebih rasanya lebih pas lah, manisnya pun juga tidak terlalu manis banget gitu. Anda dapat memilih bermacam bentuk, rasa, dan kemasan di tempat ini. Tak hanya itu, Godiva juga siap menerima pesanan dan bentuk kemasan sesuai keinginan Anda. Dan bagi Anda yang ingin menikmati coklat dalam bentuk minuman, di sini juga disediakan minuman coklat Belgia dengan berbagai rasa, seperti coklat susu, raspberry, dan mint.
Pemirsa, rasa dark coklat Belgian ini cukup berbeda karena ini coklatnya lebih murni dan tidak ada penambahan lemak nabati di dalamnya. Nah, tak hanya dark coklat, di sini juga menyediakan berbagai varian coklat. Tunggu apa lagi, Anda juga dapat mencobanya. Dari Jakarta, Garnis Giani Erwin Andreas, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut kami akan kembali untuk mengulik lebih dalam apa saja yang ada di Kampung Batik Palbatu ini. Tetaplah di Warta UKM, kami segera kembali.